Bang Jeprinya. Double tap kan ya? Oh, double tap. Cara ngepinnya double tap kan? Ikan lu iniannya. Mana? Nah, tuh. Bang, kedengeran, Bang? Suara saya? Iya. Bang, Udah gue pin, Mana suaranya? Udah. Bang kedengeran, Bang? Dengar. Oke, siap. Gantian ya kalau tanya sama di mute dulu dong semua. Ya, di mute dulu ya semuanya teman-teman media. Yuk. Ya. Udah? Aman, Bang? Oke, Bang. Ya. Bang, terkait dengan Mbak Vena bersama Bang Hotman Paris datang memenuhi panggilan ke Polda Jatim. Mungkin seperti apa, Bang, tadi? Seperti apa, Bang, tadi? Apanya yang seperti apa? Ya, Mas Ita kan tadi Abang kan juga paling tadi bertemu nggak dengan Mbak Vena, dengan Bang Hotman juga di Polda Jatim? Enggak. Kita tidak sempat untuk melakukan pertemuan apapun. Begini ya, pertama kami sudah sampaikan permohonan kami untuk dipertemukan. Lalu kemudian dari statement dari kuasa hukum sendiri mengatakan sudah tidak ada upaya perdamaian dan mediasi. Sehingga tidak ada pertemuan di hari ini. Nah, hal itu membuat Pak Ferry sendiri merasa juga sedih sebenarnya. Karena harapan Pak Ferry pada hari ini bisa dipertemukan dengan Ibu V sendiri. Nah, harapan kami sebenarnya dalam pertemuan, katakanlah terjadi pertemuan, itu tidak harus langsung terjadi perdamaian hari ini, kan begitu. Tentu namanya perdamaian itu kan membutuhkan proses, membutuhkan waktu. Tetapi paling tidak ada upaya yang dimulai, kan begitu. Nah, sayangnya di hari ini tidak ada upaya pertemuan tersebut. Dan sudah disampaikan oleh statement dari kuasa hukum sendiri mengatakan sudah tidak ada pintu perdamaian, tidak ada lagi mediasi, begitu loh. Nah, itu yang sangat disayangkan oleh Pak Ferry sendiri dan kami tim kuasa hukum. Kami berharap bahwa kami menginginkan di mana ada proses, paling tidak ada pertemuan dulu lah untuk mengawali proses perdamaian tersebut. Tetapi karena tadi sudah disampaikan tidak ada lagi upaya perdamaian, begitu, maka kami sekarang saat ini fokus di proses penegakan hukumnya. Kami fokus terhadap strategi pembelaan kami nanti, begitu. Jadi nggak ada masalah, itu adalah hak masing-masing, begitu loh. Kalaupun memang upaya perdamaian ini tidak bisa lagi diupayakan atau sudah tertutup, ya kita akan mengupayakan proses hukum dengan sebaik-baiknya, begitu. Oke, Bang, tadi kan Mbak Vena dan Bang Hotman datang ke Polda Jatim kan dia membahas soal kasus yang di Bogor, Bang, dan Mbak Vena sendiri geleng-geleng dan maksudnya tidak ada kasus yang di Bogor, Bang. Itu mungkin seperti apa, Bang? Begini, saya juga heran kenapa kok ditanyakan kepada Ibu V. Kan saya tidak pernah menyebutkan siapa yang berperkara di sana, ada kasus apa di sana. Tidak pernah sekalipun saya menyebutkan. Tetapi paling tidak yang saya sampaikan adalah untuk pembelaan diri, kan begitu. Karena begini loh, dalam proses 10 bulan ini kan Pak Ferry ini kan tentu yang paling tahu juga bagaimana sih apa yang Pak Ferry alami, apa yang Pak Ferry tahu, itu kan Pak Ferry yang mengalami, begitu loh. Nah, oleh karenanya ketika berita semakin menyudutkan, seolah-olah Pak Ferry ini bukan orang yang baik, bukan orang yang bertanggung jawab, bukan suami yang baik, bukan ayah sambung yang baik. Di situ Pak Ferry menyampaikan bahwa Pak Ferry pernah paling depan membela, begitu loh. Pak Ferry ini pada waktu itu paling depan bagaimana mencarikan jalan yang terbaik sehingga terjadi perdamaian, kan begitu. Nah, itulah yang disampaikan oleh Pak Ferry, yang saya sampaikan juga bahwa Pak Ferry ini hanya menyampaikan dialah orang yang paling depan membantu, begitu, untuk menunjukkan bahwa dia adalah seorang yang bertanggung jawab dan seorang yang baik, kan begitu. Jadi
Berita-berita di luaran kan selalu mengatakan Pak Ferry ini selama 3 bulan ini sudah melakukan dugaan tindak pidana KDRT, tidak pernah memberikan nafkah, kan begitu. Seakan-akan Pak Ferry ini tidak bertanggung jawab. Justru sebaliknya, Pak Ferry ingin mengungkapkan fakta bahwa Pak Ferry ini adalah orang yang bertanggung jawab, begitu loh. Nah, berkaitan dengan kasus yang di Bogor kan tidak pernah disebutkan kasusnya apa dan itu siapa. Makanya pada waktu itu saya hanya menyampaikan bahwa Pak Ferry akan melakukan pembelaan jika itu diperlukan, kan begitu. Ketika orang dipojokkan, ketika seseorang itu dipojokkan, apakah salah ketika orang itu mengetahui, mengalami sendiri, ada faktanya, menyampaikan pembelaan terkait dirinya, bahwa dia adalah orang yang bertanggung jawab, dia yang berusaha paling depan, begitu. Kan tentu tidak salah, begitu loh. Bang Jeb, kan ini hari ini katanya Vena Melinda serahin bukti dugaan kasus KDRT termasuk yang katanya catatan medis soal hidungnya dari pihak Pak Ferry Irawan, gimana tanggapannya Pak? Kami tidak membaca hasil pemeriksaan medis tersebut. Karena itu sifatnya kan rahasia, itu kan ranahnya di penyidikan. Tetapi paling tidak apa yang saya pertanyakan selama ini sudah terjawab. Apa yang saya pertanyakan berkaitan dengan tulang hidung yang patah. Saya mendengar sendiri di salah satu media, Ibu V menyampaikan bahwa tulang hidungnya tidak patah, tetapi mengalami pendarahan, mimisan, begitu loh. Maka saya mendapatkan jawaban bahwa memang tulang hidungnya tidak patah. Dengan demikian saya berharap bahwa pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT dapat diterapkan dalam dugaan yang dituduhkan saat ini, yang ancaman hukumannya hanya 4 bulan pidana penjara. Kalau itu bisa diterapkan, maka Pak Ferry tidak perlu dilakukan penahanan. Kenapa saya mengatakan pasal 44 ayat 4 itu dapat diterapkan? Yang pertama, selama tidak menimbulkan penyakit. Yang kedua, tidak menghalangi kegiatan sehari-hari. Yang ketiga, tidak menghalangi mata pencaharian. Itu dapat diterapkan pasal 44 ayat 4 Undang-Undang PKDRT. Nah, kalau undang-undang itu pasal 44 itu pasal 44 ayat 4 itu diterapkan, maka Pak Ferry tidak perlu dilakukan penahanan karena ancaman hukumannya hanya 4 bulan penjara. Begitu. Itu harapan saya. Sebaliknya, kalau ternyata dibuktikan tulang hidungnya patah, maka saya menyatakan siap mengundurkan diri, begitu loh. Tetapi kan sudah terkonfirmasi bahwa ternyata tulang hidungnya tidak patah. Begitu, teman-teman. Bang, tapi yang bekas darah tes DNA ini kan sudah tes DNA, Bang. Yang hidungnya, bercak darahnya. Dan tidak terbukti. Justru salah. Kalau darah itu sudah dinyatakan memang darahnya Ibu V. Tetapi kan kita akan menguji. Kenapa darah itu bisa keluar? Itu kan nanti ranahnya di pembuktian. Kan begitu. Jadi memang dari pihak Polda Jawa Timur sudah mengkonfirmasi bahwa darah yang tercecer memang adalah darah Ibu V. Ya sudah, nggak ada masalah. Itu kan fakta. Mari kita uji kenapa hidungnya bisa berdarah. Karena yang pertama tulang hidungnya sudah terkonfirmasi tidak patah, kan begitu. Maka kita akan mencari nanti, kita akan membuktikan, kita akan buka itu nanti di pengadilan. Alasan-alasan apa aja sih yang bisa membuat hidung itu berdarah? Kan begitu. Nah, menurut dokter, salah satu yang bisa membuat hidung berdarah itu adalah stres. Begitu. Jadi itu salah satu ya. Saya mau katakan itu salah satu. Ya nanti kita akan buktikan di pengadilan lah. Biarkan ahlinya yang akan menyampaikan hal tersebut. Begitu loh. Biarkan ahlinya yang mengetahui. Yaitu dokter forensik atau dokter ahli THT, begitu loh, ahli hidung, ahli tulang, mungkin yang akan bisa menyampaikan, begitu, apakah hidung itu berdarah, apa aja sih penyebabnya, begitu kan. Tetapi sekali lagi sudah terkonfirmasi bahwa tulang hidungnya tidak mengalami patah, begitu. Bang, kalau Mas Ferry sendiri tahu nggak sih maksudnya sejak kapan Mbak Vena punya penyakit mimisan seperti itu? Sekali lagi kami tidak mengatakan itu penyakit atau apapun. Biarkanlah nanti ahli yang menyampaikan itu, begitu loh. Karena itu kan ada ahlinya sendiri yang bisa menyampaikan mengenai kenapa hidung itu bisa mengeluarkan darah, begitu loh.
Itu biarkan ranahnya ahli nanti yang menyampaikan, baik itu dari kedokteran forensik ataupun nanti ada dokter dari terkait dengan hidung begitu, khusus di bidang keahliannya adalah di hidung atau di forensik nanti. Itulah yang bisa menyatakan kenapa hidung itu bisa berdarah. Di samping nanti kita akan melihat hasil pemeriksaan medisnya, apakah di situ disebutkan alasan hidung itu mengeluarkan darah. Nah, itu kan fakta-fakta itu akan terbuka di pengadilan nanti. Begitu. Bang, halo, ya, mengenai tadi kabarnya Mbak Vena mau membeberkan bukti-bukti atau apa sih namanya, memberikan saksi-saksi sejarah tentang Mas Ferry gimana nih, tentang mantan-mantannya, mungkin akan menceritakan masa lalunya seperti apa nih Bang? Nggak ada masalah. Sekali lagi, itu kan yang dialami dan yang diketahui, kan begitu. Kalaupun memang itu mau dijadikan saksi, kalaupun itu mau dibuka, selama itu fakta, tidak ada masalah. Tetapi kan Pak Ferry juga punya pembelaannya sendiri, begitu loh. Terkait dengan apa yang akan disampaikan saksi, terkait dengan apa yang katakanlah tadi dikatakan ada sejarah yang akan dibuka, silakan. Selama itu adalah fakta, kan begitu. Nanti biarkanlah Pak Ferry juga memiliki pembelaannya sendiri. Kita juga akan siapkan bukti-bukti kita untuk bagaimana membuka fakta bahwa benar nggak sih telah terjadi dugaan tindak pidana KDRT atau tidak, kan begitu. Jadi masing-masing pihak ini kan diberikan hak untuk bagaimana membuka fakta, membuka bukti-bukti itu, kan begitu. Jadi nggak ada masalah itu. Ini kan namanya kita berbicara proses penegakan hukum. Jadi kalaupun memang ada saksinya, ada buktinya, silakan dibuka. Tetapi sekali lagi, Pak Ferry juga punya hak untuk melakukan pembelaan diri. Begitu. Tentu kalau kita berbicara proses penegakan hukum, sekali lagi proses penegakan hukum itu kan prosedurnya ya memang sampai kepada pengadilan. Kecuali begitu kan, kecuali kalau memang terjadi perdamaian dan ada pencabutan. Itu bisa menghentikan prosesnya berkaitan dengan laporan ini, akan mencari atau mencapai keadilan restoratif. Tetapi selama memang kedua belah pihak tidak mencapai perdamaian, maka kalau kita menyebut proses hukum akan masuk ke dalam proses persidangan. Nah, di situ akan diuji fakta-faktanya seperti apa, alat buktinya seperti apa. Tempat mengujinya itu adalah di persidangan, begitu loh. Jadi kalau kita berbicara proses penegakan hukum, ya tentu akan sampai berakhir di proses pengadilan, proses persidangan, begitu loh. Dan kami sudah siap untuk strategi kami untuk melakukan pembelaan nanti, untuk membuka fakta. Bener nggak sih terjadi dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, begitu loh. Jadi nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Kita akan ikutin proses hukum dengan baik-baik, sebaik-baiknya. Tetapi yang paling penting begini, kami sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Kami berharap kalau memang pasal 44 ayat 4 dapat diterapkan dalam dugaan tindak pidana yang sedang dihadapi oleh Pak Ferry, maka kami berharap Pak Ferry dapat ditangguhkan penahanannya sampai mengikuti proses hukum. Sekali lagi, Pak Ferry berkomitmen mengikuti proses hukum dengan sebaik-baiknya. Dan Pak Ferry itu sebenarnya tidak mau untuk bagaimana mengungkapkan aib satu dengan yang lain, begitu. Tetapi Pak Ferry menyampaikan dalam bentuk pembelaan, sekali lagi ya, dalam bentuk pembelaan. Ketika Pak Ferry semakin dipojokkan, tentu Pak Ferry juga harus bersuara dong, kan begitu. Jadi ya kita ikutinlah proses hukumnya. Dan saya berharap, ayolah kedua belah pihak, kalaupun tidak ada upaya perdamaian, mari kita ikutin proses hukum dengan baik. Itu aja, nggak ada masalah. Toh Pak Ferry sudah di dalam, sudah ditahan. Walaupun Pak Ferry sudah ditahan, bukan berarti Pak Ferry sudah dinyatakan bersalah. Seseorang itu dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan seseorang itu bersalah, begitu loh. Jadi selama belum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Pak Ferry dianggap tidak bersalah. Itu. Kan itu sudah dikonfirmasi juga, sudah ada yang ke Surabaya diwakili oleh kakaknya Pak Ferry, begitu loh. Jadi
Itu sudah terkonfirmasi dan sudah dilakukan, sudah bertemu begitu. Bang, penyakitnya kan Pak Ferry punya penyakit asam lambung, itu pernah kambuh nggak selama beberapa hari ditahan di Polda? Ya, tentu saja kalau kita berbicara penyakit asam lambung ya pernah lah sesekali itu kambuh begitu loh. Tetapi selama memang sakitnya itu tidak memerlukan pembantaran, kami belum mengajukan pembantaran. Nanti kita lihatlah sejauh apa penyakit tersebut kan begitu. Tapi kalau seseorang mengalami asam lambung tentu pernah mengalami tersebut sesekali lah di dalam masa tahanan ini. Jadi ya, tapi menurut kami belum waktunya kami mengajukan pembantaran. Selama memang belum ada sakit yang kami rasa membuat Pak Ferry harus dibantarkan. Tetapi kita belum tahu ya ke depannya seperti apa. Tapi untuk sementara ini Pak Ferry dalam keadaan yang baik bisa mengatasi rasa sakit asam lambungnya sehingga kami belum perlu mengajukan pembantaran. Tapi yang kami sudah ajukan adalah penangguhan penahanan. Itu harapan kami bisa dikabulkan begitu. Terima kasih, Bang. Tidak ada patokan waktu. Itu semua sepenuhnya adalah kewenangan dari penyidik. Sekali lagi, sepenuhnya adalah kewenangan dari penyidik untuk menerima penangguhan penahanan kami atau tidak. Tetapi harapan kami penyidik dapat mengabulkan. Kenapa? Karena Pak Ferry berjanji akan kooperatif. Satu. Yang kedua, Pak Ferry tidak mungkin menghilangkan barang bukti. Dan ada dari pihak keluarga yang menjamin bahwa Pak Ferry akan selalu kooperatif. Begitu loh. Jadi menurut kami syarat subjektif sudah terpenuhi. Harapan kami tinggal penyidik menentukan apakah dilakukan penangguhan penahanan atau tidak begitu loh. Harapan kami dapat ditangguhkan sesegera mungkin begitu. Abang mengenai satu lagi, Abang mengenai yang katanya settingan itu seperti apa sih Bang? Settingan yang mana? Yang Bang Ferry bilang kemarin sempat bilang ya bahwa dia sudah tahu kalau ke Surabaya itu bakal ditahan seperti itu sebelum dia datang ke sana. Begini loh, itu salah diterjemahkan, makanya kan akhirnya salah diterjemahkan kan. Yang dimaksud sudah tahu bahwa akan ditahan itu adalah karena kasus ini pertama dikenakan pasal 44 ayat 1 yang ancaman hukumannya adalah 5 tahun dan itu memenuhi syarat objektif. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita tahulah kasus ini kan sudah viral begitu loh. Maka Pak Ferry sudah mempersiapkan diri bahwa dia sendiri sudah paham, dia sendiri sudah tahu resikonya bahwa dia akan ditahan begitu loh. Jadi tidak benar kalau ada settingan dan lain-lain. Tetapi yang benar adalah Pak Ferry sudah siap untuk dilakukan penahanan. Karena sekali lagi, yang dilaporkan adalah pasal 44 ayat 1 Undang-Undang PKDRT dan itu ancaman hukumannya adalah 5 tahun. Kalau ancaman hukumannya 5 tahun dapat dilakukan penahanan sehingga Pak Ferry mempersiapkan diri. Begitu. Jadi itu tidak tepat kalau dikatakan settingan dan lain-lain. Pak Ferry tidak pernah mengatakan bahwa ini adalah kasus settingan, ya. Tentu dong. Kalau itu tentulah sudah pasti. Seorang suami berharap terjadi perdamaian. Ketika pintu perdamaian itu sudah ditutup, tentu ada rasa sedih kan, ada rasa aduh kecewa, sedih, terpukul. Itu sudah barang tentu, sudah pasti seorang suami. Karena dia masih berharap, masih bisa diperbaiki, masih ada upaya perdamaian begitu loh. Atau setidak-tidaknya kalaupun sudah tidak bisa bersama, paling tidak bisa berpisah secara baik-baik. Itu harapannya Pak Ferry. Begitu loh. Sekali lagi ya, itu harapan utamanya Pak Ferry. Tetapi di sisi yang lain, Pak Ferry juga menyampaikan, semakin disudutkan dengan pemberitaan-pemberitaan yang kurang tepat, maka Pak Ferry juga akan melakukan pembelaan. Salah satu contoh, Pak Ferry dikatakan sebagai ahli silat, yang kalau memukul itu tidak ada bekas. Itu kan pernyataan yang kurang tepat, begitu loh. Pak Ferry menyampaikan kalau ahli silat memukul itu tentu dengan double impact. Impact-nya itu semakin ganda, malah semakin parah begitu loh. Jadi kalau dikatakan karena Pak Ferry ini jago silat, maka tidak mungkin ada bekas. Itu kan terlalu menyudutkan, begitu loh. Yang kedua, dikatakan Pak Ferry seorang yang miskin, jatuh miskin, tidak punya ongkos.
Itu kan terlalu menyudutkan. Sehingga Pak Ferry punya hak untuk melakukan pembelaan dong. Masa sih seorang yang dikatakan sampai jatuh miskin, lalu kemudian dikatakan tidak punya ongkos, lalu kemudian ada video minta maaf, nangis-nangis, lalu dikatakan itu lucu, begitu tidak ada air mata. Ya kan tidak tepat lah. Tentu Pak Ferry sebagai seorang pribadi tentu punya hak untuk melakukan pembelaan kan. Ya kan, tentu itu setiap manusia punya hak itu, begitu loh. Jadi Pak Ferry menyampaikan, janganlah yang seperti itu diumbar-umbar. Itu kan biarkanlah menjadi konsumsi pribadi, private. Nah kalau itu diumbar, Pak Ferry juga mengatakan ada waktunya Pak Ferry juga akan melakukan pembelaan diri, begitu loh. Jadi nggak ada lah ancam mengancam, lalu kemudian apa itu fitnah memfitnah, tidak ada. Apa yang disampaikan oleh Pak Ferry itu semua juga ada faktanya, begitu loh. Dan kami sudah membaca itu juga. Jadi tidak benar kalau itu dikatakan ancaman, lalu dikatakan fitnahan, itu tidak tepat. Yang kedua, apakah pernah sih kami menyebut itu kasus apa dan siapa yang sedang menghadapi? Tidak pernah. Tetapi yang pasti adalah janganlah mengumbar aib satu dengan yang lain, begitu loh. Karena pada saatnya ketika memang Pak Ferry semakin terpojok, semakin dikatakan wah, videonya itu tidak ada air mata, mungkin dikatakan itu lucu, ya tentu Pak Ferry juga punya pembelaannya juga dong. Bagaimana Pak Ferry juga membela dirinya untuk menunjukkan bahwa Pak Ferry ini selama ini juga sudah berbuat yang baik, sudah berbuat yang terbaik, begitu loh. Jadi nggak ada masalah itu, nggak ada masalah. Yang terpenting adalah kami juga meminta kalau memang kasus ini berlanjut, ayolah kita fokus di proses penegakan hukum. Fokus aja di proses penegakan hukum. Ayo kita masuk nanti dibuktikan di pengadilan. Bener nggak sih? Kalau memang nanti tidak terbukti, Pak Ferry kan akan dibebaskan. Tapi kalaupun memang nanti terbukti, kami berharap perbuatannya sekian, ya tentu hukumannya harus setimpal. Jangan sampai perbuatannya sedikit, ternyata hukumannya tinggi. Itulah yang kami harapkan, itulah yang kami jaga tim penasihat hukum. Supaya Pak Ferry mendapatkan haknya sebagai nanti, baik itu saat ini sebagai tersangka, ataupun nanti di pengadilan sebagai terdakwa. Sehingga apa yang dilakukan itu mendapatkan ganjaran yang setimpal. Kalau tidak melakukan, kami berharap Pak Ferry dapat dibebaskan. Kan begitu. Itulah yang kita bicarakan sebagai proses penegakan hukum. Ayolah kita fokus di proses penegakan hukum. Itu. Bang Jeff, ini terakhir dari aku. Kan Ibu V juga nggak mau damai katanya. Kemudian kan banyak berita yang menyudutkan Pak Ferry. Itu kalau kondisi mental Pak Ferry saat ini gimana ya? Apakah terguncang, terganggu, atau gimana ya Bang? Ya tentu saja dong. Karena begini loh. Tentu berita-berita itu walaupun ya sekali lagi loh. Walaupun itu berita yang apa ya, mungkin belum terkonfirmasi ya kebenarannya. Tetapi ya tentu itu membuat Pak Ferry juga merasa sedih dong. Makanya kita perlu, ayolah kita konfirmasi, betul nggak sih pesilat kalau mukul itu nggak ada bekas? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Ferry dikatakan jatuh miskin, Pak Ferry dikatakan nggak punya ongkos. Pada saat tanggal 16, Pak Ferry diperiksa di Polda Jatim sebagai tersangka, itu Pak Ferry datang sendiri kan, dengan ongkosnya sendiri, begitu loh. Jadi jangan kita mengatakan hal-hal yang belum terkonfirmasi. Nah itu kan membuat Pak Ferry juga terpukul kan. Bahkan sebelum Pak Ferry datang ke Polda Jatim pun Pak Ferry sudah merasa sedih dan terpukul dengan berita-berita itu. Merasa dilecehkan karena dikatakan tidak punya ongkos, harus polisi yang membiayai untuk pulang ke Jakarta. Apakah itu sudah terkonfirmasi? Kan begitu. Jadi kalau hal-hal yang sudah dikatakan itu, baik itu berkaitan dengan silat, baik itu berkaitan dengan Pak Ferry jatuh miskin, baik itu berkaitan Pak Ferry tidak punya ongkos, itu kan tidak tepat untuk disampaikan karena kan tidak terkonfirmasi, begitu loh. Nah kalau dikatakan Pak Ferry miskin, itu dari mana, begitu kan? Kenapa sih kok harus dikatakan bahwa Pak Ferry miskin, jatuh miskin? Yang kedua, kenapa sih harus dikatakan bahwa Pak Ferry ini nggak punya ongkos untuk pulang ke Jakarta? Ya tolong dong, yang seperti itu kan belum terkonfirmasi. Jangan disampaikan kepada publik. Apalagi dengan menyebutkan secara langsung, kan itu kurang tepat. Nah disitulah Pak Ferry merasa terpukul, dan pada akhirnya Pak Ferry menyampaikan ada saatnya untuk melakukan pembelaan diri. Begitu teman-teman. Bang mau tanya dong. Oke terakhir ya, saya mau keluar nih. Iya, tadi tuh sempat dari pihaknya Ibu V itu sempat bilang kalau ternyata tuh yang luka itu bukan sekedar hidung aja, tapi ternyata itu ada tulang rusuk.
dan sakit tulang rusuk itu bikin si Ibu V itu jadi nggak bisa berkegiatan atau mencari nafkah secara penuh. Itu gimana tuh Bang? Ya, itu kan apa yang disampaikan oleh Ibu V, fakta yang disampaikan oleh Ibu V ya, terkait dengan apa yang dia rasakan. Tetapi begini, saat ini kan ada dua hal yang disampaikan masing-masing pihak. Tentu ranah pembuktiannya nanti, ya kan? Kita akan buktikan juga, kita akan upayakan pembuktian. Apakah benar tulang rusuknya itu mengalami masalah pada saat kejadian, begitu loh? Ataukah ada masalah lain, yaitu nanti yang menyatakan adalah dokter forensik, begitu. Tapi kalau dikatakan tidak bisa berkegiatan dan lain-lain, ya kita akan buktikan. Betul nggak sih bahwa setelah kejadian, setelah pemeriksaan medis tersebut, ternyata tidak bisa berkegiatan, atau mungkin jalannya tertati-tati, begitu kan? Kita akan buktikan. Sekali lagi, kita akan buktikan. Dan kita punya bukti kok. Pasca kejadian, kita punya bukti. Apakah jalannya tertati-tati, ataukah jalannya itu perlu dibantu orang atau tidak. Kita punya bukti kok. Biarkanlah itu nanti kita uji di pengadilan. Begitu loh. Jadi saat ini kan kita masing-masing sedang mengumpulkan bukti. Biarkanlah Bu V dengan faktanya dan buktinya. Kami juga memiliki fakta dan memiliki bukti. Nah, nanti tempat ujinya adalah di pengadilan. Begitu. Nanti kita akan uji, betul nggak tulang rusuknya yang bermasalah itu dikarenakan perbuatannya Pak Ferry atau bukan. Nah, itu yang bisa menyatakan kan sekali lagi. Ahli kedokteran, mungkin kedokteran tulang kah, atau kedokteran forensik. Nanti kita akan uji fakta tersebut. Tetapi saya mau sampaikan begini. Ayo kita sama-sama ngikutin proses hukum dengan baik, ya. Jangan membongkar aib satu dengan yang lain. Pada saatnya kalau Pak Ferry juga merasa tersudutkan, Pak Ferry juga boleh melakukan pembelaannya. Dan sekali lagi ya, tidak ada fitnah-memfitnah. Jadi kalau dikatakan memfitnah, lalu kemudian mengancam, kita tidak pernah menyebutkan siapa. Kita tidak pernah menyebutkan kasus apa. Tetapi yang paling penting adalah Pak Ferry punya hak untuk melakukan pembelaan. Itu yang paling penting. Dan itu dilindungi oleh undang-undang. Begitu. Sudah teman-teman ya? Oke Bang. Terima kasih Doakan Bang. aja lah yang Atas terbaik. kesimpulan, Bang. Kita kan mendapatkan yang terbaik kedua pihak ya. Tapi kalaupun ini bisa tetap harus lanjut ke proses pengadilan, kita akan uji kebenarannya, kita akan uji faktanya. Ya, begitu aja. Biarkanlah itu menjadi konsumsi penegak hukum. Begitu. Terima kasih teman-teman. Siap. Terima kasih Abang atas waktunya. Selamat malam. Malam. Terima kasih Bang.